Di persimpangan Jalan Penjara, Jalan Dr. Wahid Hashim, dan Jalan Alianyang, Kota Pontianak, terdapat bangunan yang terlihat berbeda arsitekturnya dibanding bangunan sekitarnya. Pada tahun 1937, orang-orang penyandang gangguan jiwa masih ditempatkan di rumah sakit penjara. Pada zaman Jepang waktu itu kan banyak orang-orang kita nih yang tertindas dan kayaknya ada roda paksa ya, kerja roda prodi. Jadi banyak yang stres, makanya di sini dibangunlah untuk perawatan orang sakit jiwa, orang gila dulu namanya ya. Sebelumnya gedung ini dibangun untuk penjara zaman Jepang, tapi karena dengan banyaknya kasus-kasus yang orang yang stres, akhirnya dijadikan juga bangunan ini sebagai untuk merawat orang sakit jiwa. Awal berdiri itu bukan rumah sakit jiwa, tapi rumah sakit orang gila. Tahun 1939. Pembangunan gedung itu lokasinya memang di sini. Memang di wilayah Sungai Bangkong. Zaman dulu untuk tenaga medis itu ya untuk kalangan medis itu dokter ya, sekarang dokternya didatangkan dari Rumah Sakit Jiwa Grogol Jakarta. Itu waktu itu pertama kali dokter Rubini. Kalau untuk arsitek bangunannya itu pertama kali berdiri dengan saat ini itu sama, cuma banyak dalam perjalanan itu banyak mengalami penambahan renovasi. Nah di tahun 2021 kemarin itu karena akan dicanangkan untuk cagar budaya, jadi direnov, dikembalikan seperti bangunan asal. Nah karena berkembangnya waktu pasien kan banyak, jadi dibangunlah bangunan yang baru di belakang untuk penambahan ruangan untuk rawat inap. Karena kapasitas dulu pernah sebelum ini jadi UPT klinik utama, itu rumah sakit jiwa bisa menampung pasien-pasien 120 pasien. Semua terpenting sih, untuk rawat jalan juga terpenting, untuk ruang UGD juga terpenting, ruang rawat inap juga terpenting, semuanya sepertinya terpenting. Kalau tanggapan masyarakat untuk keberadaan rumah sakit jiwa di Sungai Bangkong ini, untuk masyarakat sekitar mereka sangat menyambut baik karena pertama menolong untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membawa keluarganya ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang karena tempat dan lokasinya yang jauh. Mereka ini sangat mendukung. Yang penting pasiennya sudah tenang dan bisa diajak komunikasi. Mereka juga sangat mendukung. Kalau misalnya di sekitar ini ada pasien lari, masyarakatnya langsung masuk memberitahu kita bahwa ini ada pasien lari. Jadi mereka sangat kooperatif membantu ya dukungannya. Untuk saat ini semenjak jadi UPT, karena kita kan hanya merawat pasien-pasien yang gaduh gelisah. Jadi pasien gaduh gelisah ini kan belum bisa sembuh, belum bisa tenang, jadi tidak boleh dikeluarkan memang. Tidak boleh keluar. Pasien yang boleh keluar kalau pasien yang sudah tenang. Yang dulu kita perawatannya di sini sampai pasien sembuh. Kalau sekarang nggak bisa kita nggak bisa mengizinkan untuk keluar karena masih dalam keadaan gaduh gelisah. Sepanjang perawatan dulu ini sebagai rumah sakit jiwa, ada 60% itu bisa kembali ke masyarakat, bisa kembali ke keluarganya, dan bahkan mereka bisa berproduktif kembali. Harapannya dengan adanya dijadikan cagar budaya, kita mengingat kembali sejarah berdirinya rumah sakit jiwa ini. Kedepannya biar semua generasi muda mengetahuinya. Dengan adanya cagar budaya ini, oh ternyata sejarahnya dari awal sampai saat ini itu bisa diketahui oleh generasi muda.
Dr. Robini sebagai tenaga medis utama yang dipindahkan dari Dirgahayu Grogol ke Pontianak memprakarsai untuk mendirikan rumah sakit jiwa. Pada tahun 1938 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit jiwa di Pontianak dengan dana dari konglomerat Kwang Nyan Song. Pengerjaan bangunan rampung pada tahun 1939. Pada tanggal 1 Desember 1939, sarana dan prasarana gedung secara resmi diserahkan kepada pemerintah kolonial di Pontianak. Ini masalah pembangunan rumah sakit jiwa daerah Sungai Bangkong ini sudah berapa kali diadakannya perubahan ataupun yang disebut dengan restorasi, dari mulai bangunan yang lama sampai dengan sekarang itu kalau tidak salah sudah terjadi perubahan sebanyak 3 kali. Awal bangunan ini berbentuk limas, gedung ini berbentuk limas dan diperuntukkan sesuai dengan sejarah itu dulunya disebut dengan rumah sakit perawatan orang gila. Di zaman kolonial Belanda itu di sini dijadikan 2 tempat. Satu untuk perawatan, satu dijadikan tahanan. Dan mengenai bangunan yang sekarang itu udah ada jadi perubahan, tapi secara signifikan itu tidak ada perubahan yang mengenai bangunan. Bangunan pertamanya itu berbentuk kayu. Pada saat ada keputusan dari Menteri Kesehatan itu rumah sakit itu tidak boleh lantainya dari kayu, maka dijadikanlah atau disemen ataupun dijadikan dibuat keramik, dilapis dengan keramik. Namun dengan berjalannya waktu pada saat itu Pak Gubernur bilang ini bangunan ini, kunjungan beliau ke sini, beliau bilang ini bangunan ini tetap harus dipertahankan sesuai kondisi semula. Nah, pada saat itu terjadilah perubahan ataupun diajukan anggaran untuk dirancang perubahan yang disebut dengan restorasi. Jadi bangunan-bangunan yang lama itu yang dulunya atap sirap, tetap atap sirap, cuma dilapis dengan seng. Karena adanya wacana untuk dijadikan cagar budaya, sehingga bangunan itu direstorasi mulai dari atap sampai dinding sampai ke lantai yang dulunya dilapis seng sekarang sudah dikembalikan semula menjadi atap sirap. Terus lantai yang dulu di keramik dirubah atau diganti, dikembalikan asalnya pakai lantai atau kalau kita sebut di sini kayu belian atau kayu besi. Nah, perubahan-perubahan itu tidak semua kita lakukan. Sekitar dari bangunan lama itu hanya sekitar 20% yang kita rubah. Karena cagar budaya itu kan tidak bisa kita rubah, apalagi kalau seandainya perubahan itu kesalahan manusia gitu. Tapi penggantian kayu baik tiang maupun atapnya itu karena itu perubahan atau tergerus oleh usia dari kayu tersebut. Jadi sehingga dijadikan perubahan. Dan mengenai bangunan itu tidak ada perubahan baik luas ataupun apa. Cuma yang kita rubah sesuai dengan kondisi atau kebutuhan rumah sakit. Dulunya di depan itu ada IGD atau UGD. UGD itu dibuka atau dirombak, kita pindahkan ke samping. Nah, namun bangunan yang dijadikan cagar budaya ini tetap utuh, tidak ada perubahan. Hanya perubahan itu tadi masalah lantai dari keramik, dari lantai kayu ulin ke keramik kita kembalikan lagi ke kayu ulin. Nah, kalau masalah luas itu tidak ada perubahan, tetap dari segi fisik ataupun bentuk bangunan itu tidak ada perubahan sesuai dengan data foto kita tempo dulu masih ada dan sekarang tempo sekarang masih ada juga. Jadi rumah sakit Sungai Bangkong ini atau PT sekarang ini masih tetap beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan kita posisinya di tengah kota
Jadi daerah-daerah kabupaten-kabupaten dimanapun kadang-kadang masih tetap menuju ke sini. Dan dengan perkembangan zaman sekarang atau ada perubahan-perubahan, baik itu aturan-aturan mengenai rumah sakit ini, penderitanya sekarang itu bahkan dibatasi. Jadi sekarang rumah sakit yang dulunya rumah sakit jiwa Sungai Bangkong sekarang berubah menjadi UPT Klinik Utama Sungai Bangkong. Itu dimulai dari tahun 2021. Nah, mengenai bangunan yang dulunya sekarang sudah direstorasi, itu karena yang saya jelaskan tadi, karena ada perubahan ataupun bukan dari perubahan dari manusia ataupun dari mineral, tapi memang kondisi bangunan itu sekarang udah melebihi dari tahun 39, sekarang udah melebihi dari 50 tahun lebih. Jadi terjadi pelapukan di mana-mana, terutama di atap, terus di tiang-tiang, lantai, bahkan ada pondasi atau tongkatnya itu terjadinya kegerusan atau kerusakan, sehingga diganti. Tapi diganti itu dengan kayu yang sama. Artinya kayu yang sama, dia belian ataupun kayu besi, tetap kita ganti kayu besi. Jadi sesuai dengan ukurannya juga. Mengenai kayu dan semen ataupun yang lain sama, tidak ada perubahan. Hanya dinding-dinding yang dulunya diganti kaca sekarang dikembalikan utuh seperti semula. Nah, bahkan sekarang di tanggal 1 Desember itu kalau nggak salah itu merupakan jadi hari ulang tahun atau hari jadinya Rumah Sakit Perawatan Orang Gila Sungai Bangkong. Rumah sakit ini memiliki 60 kapasitas, masing-masing 40 pria dan 20 wanita. Kemudian tahun 1950 dilakukan penambahan kapasitas yaitu 80, laki-laki 50 dan perempuan 30. Terkait profil yang sekarang sudah berubah dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong menjadi UPT Klinik Utama Sungai Bangkong yang sekarang sudah berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kita memang berubah dari rumah sakit menjadi klinik utama, tetapi dalam hal pelayanan sendiri ya kita masih memang terkait dengan pelayanan untuk kesehatan jiwa, kemudian anak berkebutuhan khusus, serta terkait dengan pelayanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi sebenarnya masih sama ya dengan rumah sakit jiwa kemarin pelayanannya. Cuma memang kita karena sekarang sudah klinik utama, jadi memang mungkin di pelayanan rawat inapnya saja yang berubah. Dari awalnya kurang lebih 100 bed menjadi 10 bed pelayanan untuk rawat inap dan 5 hari rawat inap. Kita tahu sendiri bahwa kita tidak lepas dari sejarah ya dalam hal ini. Klinik Utama Sungai Bangkong yang sebelumnya juga Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong ya, ini merupakan bagian dari sejarah ya dalam hal pelayanan kesehatan mental di Kalimantan Barat. Dengan dijadikannya sebagai bagian dari cagar budaya, tentunya saya sangat mengapresiasi ya, karena memang ini bagian dari sejarah ya Sungai Bangkong ini, dimana sebenarnya dulu itu kan memang kita tahu sendiri bahwa di sini memang sudah sejak tahun 1939 ini merupakan tempat untuk dijadikannya pelayanan kesehatan mental di Kalimantan Barat. Karena kita tidak bisa memungkiri memang kunjungan dari hari ke hari memang semakin meningkat ya. Berarti kan itu berarti ada masalah yang tidak bisa kita bilang tutup mata ya terhadap ini. Memang klinik utama Sungai Bangkong itu masih diperlukan untuk
wilayah Kalbar terutama, karena kita juga tidak hanya melayani di kota Pontianak karena letaknya di kota Pontianak, tetapi kita juga masih melayani dari kabupaten kota yang datang ke sini untuk berkunjung untuk melakukan pengobatan. Karena kita tahu sendiri di Kalimantan Barat sendiri sudah ada juga rumah sakit jiwa yang ada di Singkawang ya. Pada kenyataannya memang tidak semua orang yang mau ke sana langsung. Kadang mereka ke sini dulu ya. Mungkin karena banyak alasan ya. Misalnya mungkin karena jarak terutama itu. Kita sih berusaha dari hari ke hari semakin berusaha untuk melayani dengan apa yang ada bisa kita lakukan di sini, yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan peraturan terkait klinik ya. Memang kita dibatasi dalam hal jumlah tempat tidur terutama ya, dan jumlah hari perawatan. Kita hanya ada 10 tempat tidur yang tadi saya sampaikan, kemudian 5 hari rawat inap. Itu memang untuk perawatan pada kondisi akut. Ya, apabila memang perlu perawatan lanjut, memang disarankan untuk dirujuk ke Singkawang. Memang begitu ada setelah rehab ya, bangunan yang sebelumnya modern kemudian dikembalikan lagi ke dalam ke bentuk yang aslinya ya. Harapan ke depan pelayanan di walaupun sudah menjadi UPT klinik utama ya Sungai Bangkong, harapan ke depan sih kita tetap bisa melaksanakan pelayanan terhadap kesehatan mental itu sendiri ya, kesehatan jiwa dalam arti ini. Di mana kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin ya dari hari ke hari ya. Kita juga berusaha meningkatkan profesionalitas dalam hal pelayanan kita, walaupun ini sudah menjadi klinik utama pada saat ini. Bangunan rumah sakit ini sebagian besar dibangun dengan kayu belian serta atap sirap dan dinding beton. Bahan terbaik yang ada di masa itu menjadikan bangunan ini kokoh, mampu bertahan cukup lama sebagai tempat pelayanan mental masyarakat. Kita sekarang sedang melihat atau berada di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong. Rumah sakit ini dikatakan di dalam sejarah dibangun pada tahun 1911. Lalu ada yang mengatakan 1939 atau 1940. Tapi yang jelas ada sebuah statement yang menyatakan bahwa bangunan ini berdiri atau dibangun sebelum bangunan sekolah yang berada di Jalan Tamar. Ini menarik karena ini benar-benar bisa terlihat dari bentuk arsitekturnya. Kalau kita melihat bentuk perbedaan yang paling mencolok di antara bangunan di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong adalah bentuk bangunan, bentuk atap yang ada di kedua bangunan tersebut. Kalau di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong ini tidak memiliki ventilasi pada atapnya. Tapi di Sekolah Jalan Tamar itu memiliki ventilasi. Nah, di mana pada masa awal Indis, yaitu pada sekitar abad ke-17 dan ke-18, 1600-an hingga 1980-an, 1890-an, di situ memang tidak ada atap yang berbentuk ventilasinya. Yang ada mereka mencoba melihat atau mengadop atap-atap yang ada di wilayah setempat. Misalnya konteksnya Pontianak, mereka menggunakan atap yang menyerupai atap bangunan-bangunan rumah tinggal yang ada di sini. Mereka belum mengenal adanya ventilasi di atap. Nah, langkah berikutnya di fase berikutnya yaitu tahun 1980 hingga 1920, inilah yang ditunjukkan oleh Sekolah Jalan Tamar, di mana sudah mulai muncul atap yang berbeda. Atap yang menunjukkan adanya ventilasi tersebut. Nah, inilah bukti bahwa adanya perjalanan sejarah arsitektur kolonial di Kota Pontianak atau arsitektur Indis di Kota Pontianak atau arsitektur Hindia Belanda di Kota Pontianak. Hal lainnya di bangunan Rumah Sakit Jiwa ini kita melihat adanya jendela-jendela besar
dengan bentuk rapiak atau jalusi ya, atau ram bahasa lainnya. Ini juga menunjukkan bahwa pada saat itu mereka mencoba mengadop rumah kita, rumah Melayu, rumah yang ada di Kota Pontianak, yang mana notabene waktu itu adalah masyarakat Melayu yang berada di sini. Nah, mereka melihat itu, mencoba melihat menampilkannya atau menerapkannya di jendela dan juga di pintu-pintu daripada bangunannya. Nah, juga kemudian plafon yang tinggi, ruang-ruang dengan plafon yang lega, yang luas. Ini mereka mengadop daripada arsitektur kita. Selain itu, bangunan ini tata ruangnya itu juga berbentuk simetris. Jadi lebih lebih teratur tata letaknya. Namun yang unik adalah bahwa pada tahun awal Indis dan Indis transisi, mereka sama-sama memiliki ruang-ruang yang terpisah untuk area service. Mereka memiliki selasar-selasar yang panjang, ya. Kemudian mereka memiliki kolong, bangunan berbentuk kolong, ya. Itu yang mereka lihat dari konteks tekstual di lingkungan setempat mereka. Nah, ini berbeda ketika fase yang ketiga, yaitu Indis modern. Ini ada di Kota Pontianak, yaitu kantor pos Kota Pontianak. Jadi penting sekali kita memelihara atau mempertahankan rumah sakit jiwa Sungai Bangkong ini, karena ini menjadi sebuah cerita yang melekat dalam cerita perjalanan sejarah arsitektur kolonial di Kota Pontianak, arsitektur Indis atau Hindia Belanda di Kota Pontianak. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian kita melestarikan bangunan ini? Nah, yang penting dalam setiap arsitektur bangunan adalah wajah bangunan atau fasad bangunan. Dalam konteks ini, wajah bangunan itu tidak bisa kita apa-apakan, tidak bisa kita ubah. Inilah dalam Undang-Undang Cagar Budaya juga telah diamanatkan. Jika kita ingin merubah, mungkin saja bangunan itu rusak, bangunan itu perlu direhab dan lain sebagainya, sangat penting kita menjaga wajah atau fasad bangunan. Ya, itu sebabnya kalau kemudian ada dilakukan perubahan dan kemudian terjadi perubahan yang besar pada fasad, harus dikembalikan lagi kepada fasad yang semula, karena itulah amanat undang-undang. Jika kita lihat pada bangunan Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong ini, fasad yang utama yang pertama adalah kolongnya. Ya, bagaimana kolong itu ada dalam rangka masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu ingin memberikan sebuah peniruan kepada arsitektur lokal, bahwa ini perlu dilakukan peninggian bangunan. Ya, waktu itu mereka mulai mempelajari juga bagaimana iklim dan kondisi daripada pasang surut kota Pontianak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tidak bisa dirubah adalah adanya teras, ya, adanya teras yang luas di muka bangunan, yang terutama itu adalah di pintu masuk daripada sebuah bangunan, ya. Itu yang tidak bisa kita ubah. Lalu kemudian ada railing pagar di teras-teras tersebut, itu juga menjadi ciri daripada arsitektur Indis ini. Dan yang berikutnya adalah bentuk atap. Bentuk atap itu juga paling dominan yang terlihat di dalam sebuah bangunan adalah bentuk atap yang banyak juga menceritakan sejarah tersebut. Bagaimana bentuk atap ini pada masa itu, kalau di Jawa mereka mengikuti joglo, maka kalau di Pontianak mereka mengikuti atap limas dan atap pelana yang ada di Kota Pontianak. Jadi mereka mengikuti pola-pola setempat. Ini yang tidak boleh dirubah. Selanjutnya adalah pada pintu bukaan-bukaan yang besar, kemudian pintu-pintu bukaan, yaitu pintu jendela dan pintu daun-daun pintu dan daun-daun jendela yang memiliki banyak kerapia, banyak jalusi, di mana di situ bagi masyarakat Melayu mereka sudah hafal dengan situasi lingkungan, mereka membuatnya untuk memasukkan udara, membuat sirkulasi silang di dalam rumah mereka, dan itu ditiru oleh Belanda. Mereka meniru itu dan kemudian menerapkannya. Demikian juga dengan adanya ventilasi di dinding bangunan. Ini juga menjadi sebuah hal yang harus terlihat di fasad bangunan. Demikian. Nah, ini kita lihat sekarang kondisinya adalah ada kaca-kaca di
dinding luar yang merupakan teras bangunan. Bisa jadi pada masa lampau itu tidak menggunakan kaca tapi lebih terbuka, sebagaimana yang terdapat di rumah-rumah Melayu pada masa itu. Nah, demikian. Dan lagi kalau kita lebih ke dalam, kita melihat ada dinding yang tinggi dan lantai. Bagaimana lantainya mereka juga mengikuti pola rumah yang ada di Pontianak. Mereka menggunakan lantai yang berasal atau terbuat dari kayu, yaitu kayu belian. Nah, inilah yang ciri-ciri atau kekhasan yang tidak boleh kita rubah sama sekali. Termasuk juga nanti di dalamnya adalah tata ruangnya. Sekali lagi yang mungkin perlu saya tekankan bahwa upaya pelestarian di bangunan ini sangat penting, sangat perlu dilakukan. Dan upaya ini harusnya tidak hanya sampai di sini saja, tapi juga pada bangunan-bangunan yang lainnya yang menjadi sejarah daripada perkembangan masa kolonial. Bahwa pada masa itu Belanda pernah meniru gaya rumah-rumah masyarakat kita, bahwa pada saat itu Belanda pernah mempelajari iklim yang mana kita pernah duluan mengetahui itu dan mewujudkan pada bangunan itu, dan kemudian mereka tiru, kemudian mereka mengembangkan dengan pola-pola mereka, dan kemudian mereka kembangkan juga dengan masuknya style-style internasional seperti Art Deco dan lain sebagainya. Jadi penting sekali dalam konteks arsitektural kita bisa mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi, iklim mempengaruhi, kondisi topografi lokal mempengaruhi, juga kemudian tahun-tahun yang berkembang juga mempengaruhi. Maka itu bisa dilakukan dengan tetap melestarikan segala sesuatu yang pernah menjadi saksi daripada perkembangan sejarah ini. Satu hal lagi yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam konteks cagar budaya adalah bahwa bangunan ini tidak hanya dilihat secara arsitektural semata. Bangunan ini juga memiliki sejarah yang panjang akan perjuangan bangsa Indonesia, pergerakan bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana bangunan ini dibangun, mengapa dia dibangun, mengapa perlu dibangun, itu perlu digali. Ya, pada ini dikatakan dibangun pada tahun 1900-an. Mengapa? Ada apa pada saat itu? Mengingat ini adalah rumah sakit jiwa. Pada saat itu dikatakan rumah sakit gila. Bagaimana kemudian banyak dokter-dokter Indonesia, dokter-dokter kita yang telah bekerja di sini, yang telah membaktikan dirinya di sini, yang belum tercatat di dalam sejarah, belum tercatat menjadi nama-nama rumah sakit misalnya. Itu banyak sekali. Belum lagi bagaimana hubungan kita dengan hubungan kota Pontianak dengan kota-kota lainnya. Karena di rumah sakit jiwa ini pertama kali berdiri itu di petugas rumah sakitnya itu adalah orang-orang atau lulusan-lulusan sekolah kedokteran yang berada di sekolah Stovia dan sekolah Nias yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Bagaimana hubungan kita dengan Jakarta? Bagaimana hubungan kita dengan Surabaya? Perlu digali. Nah, penggalian itu dimulai dari artefak yang ada, dimulai dari bangunan ini, dimulai dari lingkungan ini, lokasi di sini, konteks Sungai Bangkong yang berada persis di samping Tanah Seribu, kawasan Hindia Belanda. Bagaimana ini menjadi bagian dari keseluruhan kota Pontianak, bagaimana ini menjadi sejarah perkembangan kota Pontianak. Ini perlu diperhatikan, ini perlu dilestarikan, dan ini perlu diperjuangkan. Dan bukan tidak mungkin kota kita bisa menjadi kota pusaka, karena sebetulnya kota kita memiliki banyak sekali bukti-bukti sejarah, baik itu dari kolonial, baik itu dari budaya, baik itu daripada sejarah-sejarah perjuangan pergerakan Indonesia itu sendiri maupun kota Pontianak itu secara khususnya. Melalui pelestarian inilah kita perlu untuk mengurai kembali, menceritakan kembali kepada generasi mendatang bagaimana kita dulu begitu hebatnya, begitu bersatunya, begitu berjuangnya terhadap kemerdekaan kita dan perkembangan kebudayaan kita. Bagaimana kita menjaga identitas kita, bagaimana kita tetap berada dalam ikatan budaya yang sangat identik dengan diri kita.
Nah, untuk itu dalam konteks untuk mengajukan diri bangunan itu menjadi cagar budaya atau kemudian mengembangkan pengajuan kota kita itu menjadi kota pusaka, penting untuk diperhatikan adalah melakukan penilaian arsitektural, penilaian sejarah, penilaian fungsi daripada bangunan, yang mana ini dibutuhkan ahli-ahli di bidangnya untuk kemudian mengungkapkan apa yang pernah dan apa yang ada terdapat di dalam artefak atau bangunan tersebut. Di bagian depan diperuntukkan untuk menerima pasien, kemudian ruang tengah berfungsi sebagai ruang rawat inap, kemudian di belakang adalah dapur. Rumah sakit ini memiliki halaman belakang yang luas, dimanfaatkan untuk tempat jalan-jalan pasien dengan tingkat kegilaan yang sudah rendah. Dalam perjalanannya, rumah sakit ini sempat mengalami renovasi dikarenakan bangunannya yang sudah tua dimakan usia, serta ditambah gedung baru juga. Namun bangunan ini direstorasi atau dikembalikan ke semula karena akan dijadikan cagar budaya. Hingga sekarang, bangunan Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong yang kita lihat adalah sesuai dengan bangunan asli ketika pertama kali dibangun.